Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami muliakan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan keluarga besar, semoga beliau senantiasa dijaga, dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan unsur Muspida Provinsi Banten, bila khusus yang sangat saya banggakan pejabat sementara Gubernur Provinsi Banten beserta jajaran, juga Bapak Danrem, Bapak Kapolda, Bapak Danlanal, juga Bapak Dandim, juga Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, pun Ibu Bupati Kabupaten Serang atau yang mewakili beserta jajaran. Tak ketinggalan yang sangat saya banggakan keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani. Mudah-mudahan lembaga ini senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dan mudah-mudahan mampu melahirkan generasi-generasi agama di masa yang akan datang. Juga bil khusus yang sangat saya banggakan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani beserta keluarga besar, juga Dewan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, alim ulama, bapak-bapak dan tokoh masyarakat yang berbahagia, segenap undangan hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan menjelang siang ini, atas izin qudrah iradah dan kehendak Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan merayakan perayaan Maulid Nabi, Allah senantiasa tuntut kita untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau dan mengejawantahkan, mengaktualisasikan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sangat saya banggakan beserta keluarga, berbicara perayaan Maulid Nabi ini bukan barang baru bagi kita, apalagi di daerah Banten. Dan ketika kita ketahui di masyarakat, sebetulnya dalam masyarakat kita ada 4 macam istilah yang diramaikan oleh kebiasaan masyarakat. Yang pertama, mereka menyebutnya kalau masuk Rabiul Awal itu memanggilnya dengan kata maulid. Ada juga yang menyebut di sebagian daerah dengan kata maulud. Ada juga sebagian pelosok menyebutnya dengan kata mulud.
Aprah Serang itu bahasanya muludan. Maulid, maulud, mulud, muludan. Dan ini mungkin perkembangan yang terjadi. Tetapi yang lebih pokok, yang lebih penting, istilah boleh berbeda, tapi mungkin tujuan intinya adalah sama. Sesuai tema kita pada pagi hari ini, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Fikih, tadi didengarkan juga ada LK3, Lembaga Kajian Kitab Kuning. Ini luar biasa. Kalau berkaitan dengan fikih, punten, ketika dalam Islam dianjurkan untuk berkumpul bersama, bersilaturahim bersama, saya ingat dalam kitab fikih ada yang namanya jenis-jenis air. Ada 4 macam jenis air. Yang pertama, ma'un mutlak, air yang mutlak, yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, ada air yang namanya ma'un musta'mal. Yang ketiga, ada ma'un musammas. Yang baru ketiga adalah mutanajis. Kalau kelompok model kita kayaknya tergolong masuk mustakmal, orang yang bercampur masih dengan dosa dan maksiat. Tapi ketika mustakmal dicampurkan jadi satu wadah, lebih dari kullataini 2 kula, maka yang mustakmal menjadi suci kembali. Kita di rumah masing-masing mungkin mustakmal, tapi ketika kumpul di aula ini jadi satu wadah yang besar, lebih dari 2 kula, insya Allah pulangnya akan menjadi air suci kembali, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah contoh dari segala contoh. Rasulullah itu contoh tauladan dari berbagai macam profesi. Seorang ayah, dia contoh yang baik. Seorang suami, dia contoh yang baik. Seorang anak, contoh yang baik. Seorang pemimpin sekalipun, beliau adalah contoh yang terbaik. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi khususnya dan kita semua, ada sebuah bahasa yang indah dalam sebuah kitab, lau jama'ta ilman kathiron la yanfa'uka hatta antakmala bisalasati asya. Andaikan kau kumpulkan ilmu sebanyak mungkin, maka takkan pernah mendatangkan manfaat kepadamu kecuali melakukan 3 macam perkara. Yang pertama, la tuhibbis syaitan, jangan berteman dengan setan. La tusahibis syaitan, jangan bersahabat dengan setan. Apa karakter setan? Gampang marah. Apa karakter setan? Emosional. Apa karakter setan? Mudah menyimpulkan. Apa karakter setan? Takabur dan sombong. Dan itu bukanlah pekerjaan mukmin. Andaikan Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hindari sikap-sikap yang demikian, maka insya Allah hidupnya akan diberikan oleh Allah keberkahan di masa yang akan datang. Yang kedua, la tuhibbid dunya, jangan terlalu mencintai dunia. Betul kita hidup di dunia dan butuh dunia, tapi jangan jadikan target dan tujuan utama. Beramalan di tengah masyarakat, insya Allah keberkahan akan nampak dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la tu'adzi ahadan, jangan pernah menyakiti siapapun. Ini yang sering disampaikan. Mohon maaf Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sangat saya muliakan beserta keluarga, sering kami bertemu dalam forum Pondok Pesantren Salafiyah Provinsi Banten. Kebetulan saya ketua umumnya Majelis Pesantren Salafiyah Provinsi Banten. Sering disampaikan, hiduplah di dunia ini seperti yang diajarkan ulama-ulama zaman dulu, kemandirian. Karena bagaimanapun pesantren bisa hidup adalah dengan kemandirian, dan tidak pernah dalam ajaran pesantren untuk radikal dan anarkis. Mohon maaf, sering ditemukan di media-media. Ini juga bagi pesan mahasiswa-mahasiswi bahwasanya kita mesti bersyukur dilahirkan di Indonesia. Pernah berjumpa dengan seorang yang bahasanya agak kenceng juga, punten Bapak Wakil, Indonesia demikian dan sebagainya, penuh dengan hujatan kepada Indonesia. Selesai ceramah, saya ajak diskusi. Maaf Ustaz, kesini datang bawa apa? Mobil Pak Haji.
berarti beli bensin. Betul. Di mana? Pom bensin. Yang atur Pertamina. Berarti yang melola pemerintah. Anda menghina Indonesia tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Oh, Anda kesini pakai apa juga? Pakai mobil, Pak. Lewat mana? Jalan. Jalannya bagus nggak, Pak? Jelek. Terlepas jelek atau bagus, itu jalan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Anda mengejek Indonesia, Anda menjatuhkan martabat Indonesia, tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Kesini pakai handphone, Pak. Pakai. Bisa nyambung? Ada kuotanya, Pak. Nggak mungkin nyambung tanpa ada tower nggak mungkin nyambung ada satelit milik pemerintah Indonesia. Berarti Anda menghujat Indonesia tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Yang kita tanamkan sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dari sekolah tinggi ilmu fikih yang ada di tanah ini mampu terlahir ulama ustadz yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu merubah tatanan peradaban yang ada. Karena Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tonggak dasar perubahan peradaban manusia yang berasal jahiliyah menjadi Islamiyah. Mudah-mudahan walaupun sejenak saya ingatkan, mari kita kembalikan kepada awal perjuangan para ulama zaman dulu. Bagaimanapun Indonesia terlahir juga dukungan daripada pengorbanan para alim ulama zaman dulu. Maka timbul lagu Qobul Waton, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bekal untuk mahasiswa dan mahasiswi. Selamat belajar. Semoga Anda ke depan dituntun oleh Allah menjadi penerus-penerus bangsa, dan tanah insya Allah semakin diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri kita insya Allah akan muncul pola yang dulu ipteknya maju, imtaknya maju, ada keseimbangan. Yang kita perhatikan sekarang mulai tidak timbul itu. Iptek dan imtek akan seiring berjalan. Insya Allah Indonesia akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon izin agar Allah iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.